Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari materi mengenai konsep himpunan. Untuk materi menyatakan himpunan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Konsep himpunan. Jika sebelumnya sudah kita pelajari pengertian dari himpunan dan notasi dan anggota himpunan, nah kali ini akan kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu himpunan bilangan-bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan menyatakan himpunan, akan kita pelajari terlebih dahulu himpunan bilangan-bilangan yang nantinya akan kita gunakan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, dalam matematika itu dikenal bermacam-macam bilangan, seperti materi kita pada bab sebelumnya, yaitu ada bilangan asli, kemudian bilangan bulat, maupun bilangan cacah. Nah, bilangan-bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah himpunan bilangan asli, yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, anggota dari himpunan A ini adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah himpunan bilangan cacah, di mana bilangan cacah itu dilambangkan dengan huruf C. Nah, anggota dari himpunan C ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah himpunan bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf B. Nah, anggota dari himpunan B ini adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, kemudian 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah himpunan bilangan prima yang dilambangkan dengan huruf P. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Dalam artian, bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, adapun anggota dari himpunan P ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima adalah himpunan bilangan genap yang dilambangkan dengan huruf G. Nah, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Adapun anggota dari himpunan G ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, terakhir yang keenam adalah himpunan bilangan ganjil yang dilambangkan dengan huruf L. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, adapun anggota dari himpunan L ini adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, berikutnya materi yang keempat yaitu cara menyatakan himpunan. Nah, suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, menyatakan himpunan dengan cara mendaftar atau tabulasi. Dan yang ketiga, menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, langsung saja kita masuk ke cara menyatakan himpunan yang pertama, yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, menyatakan himpunan dengan kata-kata adalah dengan menyebutkan semua syarat atau sifat-sifat keanggotaannya.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nyatakan setiap himpunan di bawah ini dengan kata-kata. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu himpunan yang terdiri dari angka 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, kita misalkan ini adalah himpunan A. Karena 10, 20, 30, 40, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 10, maka A itu sama dengan himpunan kelipatan 10. Berikutnya bagian yang B, yaitu himpunan yang terdiri dari Januari, Juni, Juli. Nah, kita misalkan himpunan ini adalah himpunan B. Perhatikan bahwa Januari, Juni, dan Juli itu merupakan nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, Januari, Juni, dan Juli itu diawali dengan huruf J. Maka, himpunan B ini sama dengan himpunan nama-nama bulan yang berawalan dengan huruf J. Selanjutnya bagian yang C yaitu himpunan yang terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, misalkan himpunan ini adalah himpunan C. Perhatikan bahwa 2, 3, 5, 7, 11, 13 merupakan bilangan prima. Nah, di mana di sini terdapat 6 buah bilangan prima. Maka himpunan C ini sama dengan himpunan 6 bilangan prima pertama. Atau C itu sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 17. Nah, berikutnya bagian yang D yaitu himpunan yang terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, kita misalkan himpunan ini adalah himpunan D. Perhatikan bahwa 1 ini sama dengan 1 pangkat 2. Kemudian 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian 16 sama dengan 4 pangkat 2. Kemudian 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Dan 36 sama dengan 6 pangkat 2. Maka 1, 4, 9, 16, 25, dan 36 itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, karena terdapat 6 buah bilangan kuadrat, maka himpunan D itu sama dengan himpunan 6 bilangan kuadrat pertama, atau himpunan bilangan kuadrat yang kurang dari 40. Nah, terakhir bagian yang E yaitu himpunan yang terdiri dari A, E, I, O, U. Nah, misalkan himpunan ini adalah himpunan E. Perhatikan bahwa A, E, I, O, U merupakan huruf-huruf vokal. Maka himpunan E itu sama dengan himpunan huruf-huruf vokal. Nah, inilah cara menentukan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Nah, berikutnya cara menyatakan himpunan yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan mendaftar atau tabulasi. Nah, cara menyatakan himpunan dengan mendaftar itu dilakukan dengan menuliskan anggota dari himpunan tersebut. Nah, semua anggota himpunan itu ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Dan penyebutan anggota satu dengan anggota yang lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, untuk himpunan yang anggotanya terbatas dan sedikit. Nah, himpunan A anggotanya terdiri dari jerapah, gajah, macan, zebra. Nah, anggota dari himpunan A ini ditulis di dalam tanda kurung kurawal, dan setiap anggotanya itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, berikutnya yang kedua, untuk himpunan yang anggotanya terbatas dan banyak. Nah, untuk himpunan yang anggotanya terbatas dan banyak, maka anggotanya itu dituliskan beberapa saja.
Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Kemudian dituliskan batas akhir, yaitu anggota terakhir. Nah, contohnya adalah himpunan M adalah himpunan huruf-huruf abjad. Maka himpunan M ini terbatas dan jumlahnya banyak. Sehingga untuk menyatakan himpunan ini dengan cara mendaftar atau tabulasi, kita tidak perlu menuliskan ke-26 huruf abjad tersebut. Nah, sehingga untuk penulisannya itu cukup kita tuliskan 4 huruf abjad pertama, yaitu A, B, C, D. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang berarti dan seterusnya. Kemudian dituliskan huruf terakhirnya yaitu Z. Sehingga M itu sama dengan himpunan yang beranggotakan A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Nah, contoh lainnya misalkan N adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 42. Nah, karena himpunan N ini terbatas dan banyak, maka cukup kita tuliskan 4 bilangan ganjil yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang berarti dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan yang terakhir yaitu bilangan ganjil 41. Sehingga N adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan 41. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk himpunan yang anggotanya tak terbatas. Nah, untuk himpunan yang anggotanya tak terbatas, anggotanya kita daftarkan beberapa saja. Paling sedikit itu 4 anggota pertama. Dan dilanjutkan dengan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya adalah E adalah himpunan bilangan prima. Maka cukup kita tuliskan 4 anggota pertama yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Nah, contoh lainnya adalah F. F adalah himpunan kelipatan 4. Maka cukup kita tuliskan 4 anggota pertamanya yaitu 4, 8, 12, 16. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyatakan himpunan dengan cara mendaftar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota suatu himpunan yang muncul lebih dari 1 kali cukup dituliskan 1 kali saja. Kemudian yang kedua, penulisan anggota himpunan itu boleh mengabaikan urutannya. Dan terakhir yang ketiga, urutan himpunan yang jumlah anggotanya tak terhingga dan anggotanya mempunyai urutan tertentu dapat menggunakan tanda titik 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua. Nyatakan setiap himpunan di bawah ini dengan mendaftarkan anggotanya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berumur 31 hari. Nah, nama-nama bulan yang berumur 31 hari adalah Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Maka himpunan A itu anggotanya terdiri dari Januari, Maret, Mei, Juli, Juni, Oktober, dan Desember.
Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu B adalah himpunan bilangan asli lebih dari 4, tetapi kurang dari 25. Maka anggota dari himpunan B yaitu himpunan bilangan asli yang lebih dari 4 tetapi kurang dari 25 adalah bilangan yang dimulai dari 5 sampai dengan 24. Nah, karena jumlah anggota dari himpunan B ini terbatas dan jumlahnya itu banyak, maka cukup kita tuliskan 3 anggota pertama yaitu 5, 6, 7. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Kemudian angka terakhirnya yaitu 24. Sehingga himpunan B itu terdiri dari 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan 24. Nah, terakhir bagian yang C yaitu C adalah himpunan bilangan genap yang lebih dari 10. Nah, karena tidak ada batasan untuk anggota dari himpunan C ini, maka anggota himpunan C ini tak terbatas. Maka cukup kita tuliskan 4 bilangan genap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan titik 3. Maka anggota himpunan C adalah bilangan genap lebih dari 10, yaitu 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Terakhir, cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, himpunan yang dinyatakan dengan cara ini tidak disebutkan anggota-anggotanya. Yang disebutkan hanyalah syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Nah, penulisan dengan notasi pembentuk himpunan itu dinyatakan sebagai berikut. A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana titik. Nah, untuk titik-titik ini kita isi dengan syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh himpunan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan X anggota dari. Nah, di sini bisa kita isi apakah dia anggota dari bilangan bulat, bilangan asli, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang ketiga. Nyatakan setiap himpunan di bawah ini dengan notasi pembentuk himpunan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, perhatikan bahwa anggota-anggota dari himpunan ini adalah bilangan genap. Nah, di mana bilangan genap ini terbatas sampai dengan 12 saja. Maka himpunan ini dapat kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu kita misalkan bahwa himpunan ini adalah himpunan A. Maka A adalah himpunan yang beranggotakan X. Nah, di mana X ini kurang dari 13 dan X itu anggota bilangan genap. Nah, jadi X ini kita ambil sampai dengan kurang dari 13 saja karena bilangan genapnya itu terbatas sampai dengan 12. Nah, berikutnya untuk bagian yang B yaitu himpunan yang beranggotakan 6, 7, 8 sampai dengan 11. Nah, perhatikan bahwa anggota dari himpunan ini adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 6 sampai dengan angka 11. Maka himpunan ini dapat kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu kita misalkan bahwa himpunan ini adalah himpunan B. Maka B adalah himpunan yang beranggotakan X. Nah, di mana syaratnya X itu dari 6 sampai dengan 11. Maka dapat kita tuliskan 5 kurang dari X kurang dari 12. Nah, di sini X anggota bilangan asli.
Nah, terakhir bagian yang C yaitu himpunan 8 bilangan prima yang pertama. Nah, adapun 8 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, karena bilangan ini terbatas sampai dengan 19, maka untuk syaratnya kita ambil bilangan yang kurang dari 20. Maka himpunan ini dapat kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu kita misalkan bahwa himpunan ini adalah himpunan C. Maka C adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu kurang dari 20 dan X anggota bilangan prima. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai konsep himpunan, yaitu cara menyatakan himpunan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.